Hari ini kita belajar tentang garam dan terang. Tuhan mau kita semua, saudara dan saya, menjadi garam, menjadi terang. Kalau saudara benar-benar pelajari di dalam Alkitab di Matius 5, saudara akan lihat, ini rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara ucapan berbahagia dan garam dan terang. Coba sama-sama kita perhatikan. Ini rangkaian, sebenarnya ini rangkaian. Kalau saudara lihat mulai dari Matius 5, dari ayat 3, itu berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus, berbahagialah orang yang murah hatinya. Saya nggak akan bahas itu. Sekali lagi, saya nggak akan bahas itu. Tapi di 8 ayat ini, pertama, itu tidak langsung ditujukan kepada pribadi, tapi ini suatu peringatan. Sekali lagi peringatan. Tuhan bilang gini, berbahagialah. Kalau kamu melakukan ini, kamu disebut berbahagia. Oke, betul. Tapi di ayat 11 itu berubah. Perkataan Tuhan berubah. Mungkin bisa dilihat deh. Mungkin saudara bisa lihat mulai dari ayat 3. Saya bacain ilustrasinya dulu, ayat 3. Nih, saudara lihat ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara perhatiin ayat berikutnya, disebut berbahagialah orang yang begini, berbahagialah orang yang begini, berbahagialah orang yang begini. Tapi di ayat 11, itu Tuhan rubah perkataannya. Coba lihat. Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Ya, perubahannya di mana? Perubahannya di kamu. Ini langsung ditunjukkan pada pribadi. Siapa pribadi itu? Pribadi itu adalah murid-murid Yesus. Tuhan bilang gini, berbahagialah. Terus Tuhan rubah, berbahagialah kamu. Kamu adalah murid. Kamu harus dicela dan kamu harus dianiaya. Kenapa? Karena kamu murid. Dan ini ditujukan langsung kepada murid-murid Yesus. Ini ditujukan kepada murid secara spesifik. Ucapan berbahagia ini bukan sifat dasar manusia. Amin gak? Amin gak sih? Ini sifat dasar Allah sebenarnya. Ini sifat dasar Allah. Semua yang diucapkan dalam kitab dalam berbahagia ini adalah sifat dasar Allah, bukan sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia, berbahagialah kita kalau kita banyak duit. Itu sifat dasar manusia. Berbahagialah kita kalau kita nggak ada masalah. Berbahagialah kita kalau semua baik-baik. Tapi sifat dasar Allah bilang, berbahagialah kamu. Berbahagialah orang yang lemah lembut, orang yang berduka cita, orang yang begini. Itu berbahagia. Itu bukan sifat dasar manusia, tapi sifat dasar Allah. Oleh sebab itu ucapan berbahagia ini murni, bukan sifat dasar manusia. Harus diberikan Allah kepada manusia, baru manusia bisa mencapai tingkat kebahagiaan Allah. Sekali lagi, ucapan bahagia ini harus diberikan Allah kepada manusia supaya manusia bisa mencapai tingkat kebahagiaan sesuai standar Allah.
Kebahagiaan kita bukan bergantung pada situasi dan kondisi yang ada di dunia, tapi kebahagiaan kita bergantung kepada kedekatan kita dengan Allah. Kebahagiaan kita bergantung dari kedekatan kita dengan Allah. Dan ini harus diberikan Allah lewat kuasanya. Allah mengubah dan membentuk saudara dan saya seperti itu, asal kita rela dibentuk. Kalau saudara nggak rela dibentuk, saudara nggak pernah bisa berbahagia dengan standar Allah. Sekali lagi saya ulang, kalau saudara nggak relakan diri saudara dibentuk, saudara tidak pernah bisa berbahagia sesuai standar Allah. Saudara hanya bisa berbahagia ketika engkau mendapatkan apa yang kau minta. Itu standar manusia. Engkau berbahagia ketika engkau mendapatkan apa yang kau inginkan atau idam-idamkan. Itu standar manusia. Tapi standar Allah, engkau akan berbahagia walaupun engkau sedang berduka cita. Setelah ucapan ini, setelah ayat 11 ini, kan Tuhan rubah. Ada kata kamu, betul? Di ayat 13 dilanjutkan dengan kata kamu berikutnya. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jika tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Iya. Ditunjukkan lagi kepada kamu. Kepada siapa? Kita yang mengaku murid Tuhan. Kita yang mengaku murid Tuhan. Dengan kalimat berikut, Tuhan memberi peringatan terus kepada kita. Garam tidak asin. Sekarang saya ngomong sama saudara, garam tidak asin. Apakah bisa garam tidak asin? Bisa? Bisa? Gimana caranya garam tidak asin? Kita nggak ngomong secara ilmiah. Kalau kita ngomong secara ilmiah, saya bilang sama saudara, garam itu sodium klorida. Sifatnya mengikat. Dan tidak mungkin garam itu menjadi tawar. Itu tidak mungkin. Sampai kapanpun garam tidak akan bisa tawar. Kenapa? Istilahnya bahasa inteleknya. Garam itu sodium klorida yang sifatnya sangat stabil. Pasti asin. Sudah pasti asin. Tapi kita kembali pada abad pertama. Abad mula-mula. Kita kembali pada abad mula-mula. Kenapa Tuhan ngambil perumpamaan ini? Garam diambil dari laut mati. Diambil dari laut mati. Terus garam yang diambil ini pasti bercampur dengan mineral lain. Betul gak? Apa murni garam? Enggak. Terus diembunkan, didiamin, dipanasin, sampai dia bisa berpisah antara garamnya dengan mineral lainnya. Ketika terkena air, ketika tersapu air, kalau garamnya yang tersapu air, tinggal mineral lainnya yang tinggal. Ini yang disebut garam yang tidak asin. Garam yang sudah menjadi tawar. Kenapa? Karena ada air. Begitu ada air, disapu, garamnya hilang, tinggal mineral lainnya. Kebanyakan zat lainnya itu namanya kapur. Garamnya udah hilang, mineral lainnya yang tinggal. Itu yang disebut garam yang tidak asin lagi. Sisanya residu-residu atau mineral-mineral lain. Ketika saudara dan saya tersapu oleh masalah, air melambangkan masalah. Oke, ketika saudara tersapu dengan masalah,
itu baru terlihat engkau asin atau tawar. Kedagingan kita yang begitu kuat, begitu masalah datang, membuat kita menjadi tawar. Contoh, saya hujam misalnya Ignatius dihantam terus sama masalah, dalam nama Yesus kita tolak. Hantam terus sama masalah. Hantam terus sama masalah. Dia tidak kuat dengan secara iman. Misalnya dia nggak kuat secara iman. Secara iman dia nggak kuat. Hatimu tawar gak? Hati kita bisa tawar loh sama Tuhan. Kenapa? Karena kita dihantam terus sama masalah. Makanya Tuhan bilang apa? Kuat di dalam Dia. Kita harus kuat di dalam Dia. Sehebat apapun badai hidup kita, nggak membuat kita tawar hati. Betul nggak? Sekuat apapun badai di hidup kita, sehebat apapun masalah yang saudara dan saya hadapi, nggak membuat kita tawar hati. Itu hebat luar biasa loh. Tuhan kasih perumpamaan. Ketika kita terkena masalah, terpisahlah air dengan mineral garam. Ketika kita terkena masalah atau air, garam mulai terpisah dengan mineral-mineral lain. Yang mana yang tertinggal? Kalau daging kita yang tertinggal, tawar hati kita sama keadaan, tawar hati kita sama Tuhan. Berapa banyak orang tawar hati sama Tuhan sampai bilang, capek gue berdoa, puluhan tahun hidup gue begini gak ada rubah. Kita selalu ngelihat keadaan. Sekali lagi, kita selalu ngelihat keadaan, tapi kita gak pernah merubah perilaku. Kita selalu ngelihat fokus pada keadaan kita, tapi yang Tuhan inginkan itu kita abaikan. Tuhan mau apa? Skip. Saya mau ini. Itu manusia. Saya bilang, banyak orang mau diberkati, tapi tidak banyak orang mau memberkati. Begitu banyak orang mau diberkati, begitu banyak orang mau diberkati. Saya ikut Tuhan supaya saya diberkati. Tapi berapa yang siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Berapa banyak yang siap menjadi roti yang terpecah menjadi anggur yang tercurah? Enggak gampang. Kata tawar, sekarang kita lihat kata tawar. Kata tawar itu luar biasa. Pakai kata apa? Bahasa Yunani menggunakan kata morante. Morante. Pakai bahasa Yunaninya morante, yang artinya tawar, tapi juga bisa diartikan bodoh. Aduh, ini gak enak loh. Tuhan pakai kata bodoh. Jadi orang yang menjadi tawar sama dengan orang yang menjadi bodoh. Ngerti gak sih sampai sini? Orang yang tawar hati adalah orang yang bodoh. Lihat keteguhan kita di dalam Tuhan hanya bisa diuji dengan masalah. Nggak ada cara lain. Keteguhan kita di dalam Tuhan hanya bisa diuji dengan masalah. Ketika engkau menghadapi masalah, gimana cara kamu menghadapi masalah? Lihat nih, Saul, badannya gagah, nggak jaminan dia menghadapi Goliat. Goliat bukan di depan mukanya loh. Goliat jauh. Goliat cuma teriak-teriak. Gemetaran dia. Goliat jauh. Tapi
Tapi orang yang kecil, yang dipilih Tuhan, hanya dia yang bisa hampirin Goliat. Hebatnya kekuatan kita, sehebat-hebatnya kekuatan kita, nggak bisa ngelawan kekuatan Allah. Sampai kapanpun nggak bisa. Ingat ya, kalau hidupmu mau berubah, simak baik-baik. Kalau hidupmu mau benar-benar mau berubah di tahun 2021, engkau lebih dulu harus berubah. Saya mau diubah, hidup saya mau berubah, keadaan saya mau berubah. Tapi bilang sama Tuhan, Tuhan ubah saya dulu. Ubah saya dulu, supaya saya benar-benar berubah. Kalau saya nggak berubah, waduh, kamu nggak akan siap masuk 2021. Benar, nggak akan siap kamu masuk 2021. Tawar, pakai kata morante, yang artinya tasteless, atau tidak ada rasa, tapi juga berarti foolish atau bodoh. Orang yang tawar adalah orang yang bodoh, yaitu ketika kita diayak dengan masalah, garamnya terbuang, residunya atau kedagingannya yang tinggal. Ini bahaya luar biasa. Sekarang lihat lagi Ayub 6 ayat 6. Ini pakai bahasa Ibrani. Ayub 6 ayat 6. Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Tawar ini pakai bahasa yang sama dengan tawar yang di Matius 13. Bahasanya sama. Jadi istilahnya gini, tawar ini makanan yang bodoh. Makanan yang bodoh dimakan tanpa garam, nggak ada rasa. Saya kasih contoh, tawar itu kayak apa? Tawar kayak apa? Air. Air, ya. Lina, ada air nggak di situ? Ada nggak? Minum coba. Minum. Minum, silakan. Saya tanya, ada rasa nggak? Hah? Ada rasa nggak? Jujur. Ada. Ada kan? Air yang namanya air tawar ada rasa ada? Ada rasa nggak? Pasti ada rasanya. Pasti ada rasanya. Kenapa? Karena ada mineralnya. Betul nggak? Ya, kan bilang ada manis-manisnya gitu. Saya ngomong fakta nih, saya ngomong fakta. Kita minum air. Ada rasa nggak sih? Jujur, air tawar loh. Ini air tawar. Ini air tawar. Sekarang saudara minum ikan air tawar, hidup di air tawar, betul nggak? Ya. Saudara minum air kali, air tawar kan? Ada rasa nggak? Ada. Lo ketawa. Ayo, ada rasa nggak? Ada rasanya. Ini ada rasa. Ada rasa. Ada rasa. Sekarang kita ngomong jujur, roti tawar. Tahu nggak roti tawar? Tahu. Kalau beli nawar pak. Itu bukan roti tawar, roti pelit namanya. Roti tawar. Saudara makan roti tawar, ada rasa nggak jujur? Ada rasa nggak? Ada. Bisa bayangin nggak kalau saudara minum ini nggak ada rasa sama sekali? Saudara makan roti nggak ada rasa sama sekali. Contohnya kalau lagi sakit,
Kopat, kopit, kopat. Ya fair, ngomong jujur. Saudara makan roti tawar, nggak ada rasa sama sekali. Enak nggak? Saudara minum air ini, nggak ada rasa sama sekali. Enak nggak? Nggak. Itu tuh tawar hati itu kayak gitu sebenarnya. Situasi dan kondisi di mana sebenarnya saudara nggak enak, keadaan saudara nggak enak. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Roti tawar, air tawar, tetap ada rasanya. Jadi orang yang benar-benar tawar, nggak enak. Misalnya, saya lagi tawar hati nih, saya tawar hati sama Yuni misalnya, tolak dalam nama Yesus, saya tawar hati sama Yuni. Enak gak? Bagi dia nggak enak, bagi saya nggak enak. Betul gak? Kenapa? Saya udah cemplang rasanya. Suami istri misalnya, suami udah gak ada rasa sama istri udah gak rasa sama suami. Gimana nih? Enak gak rumah tangga? Enak gak rumah tangga kayak gini? Nggak enak. Ini rumah tangga bukan mall, dimana gak saling gak kenal. Apalagi rumahnya 3L, tipe 3L. Lu lagi. Keluar, ketemu. Kemana ketemu? Rumahnya tipe berapa? 3L. Lu lagi. Apalagi rumah begitu. Terus di rumah tawar hati masing-masing. Suami madep kiri, istri madep kanan. Bisa bayangin gak rumah tangga kayak begitu? Ini gak enak. Tawar itu sama benar-benar situasi dan kondisi yang tidak nyaman dan tidak enak. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kalau garam itu sudah tawar, sudah tidak ada rasanya, garamnya sudah terbuang, sisa mineral lain gak ada gunanya. Tinggal diinjak-injak aja kok. Nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Ingat saudara, ingat. Saudara masak sop misalnya. Saudara masak sop 1 panci misalnya. Garamnya seberapa? 1 gelas. Lo habis makan, cek darah. Secukupnya kan? Secukupnya, sedikit aja, secukup aja. Nggak mungkin kita masak sop sepanci, garamnya seember. Saya bilang gini ya, garam itu perlu sedikit, tapi berkualitas. Garam itu sedikit, tapi berkualitas. Tuhan nggak nuntut iman besar. Tuhan nuntut iman kecil tapi berkualitas. Tuhan maunya imannya kecil tapi berkualitas. Iman tidak perlu besar-besar. Buat apa? Iman yang besar. Buat apa kalau hatinya kemudian tawar? Cukup iman kecil tapi tetap percaya, bertahan sampai akhir. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Gua gak takut sama badai, gua gak takut sama Goliat, gua takut sama Tuhan. Jangan takut sama Goliat, apalagi gua jali. Jangan takut sama Goliat. Berat. Gak gampang, bener. Ini harusnya. Kalau ini nggak masuk, waduh, gampang banget kita tawar loh. Gampang banget kita tawar. Dimasukin sedikit mineral lain, tawar kita langsung. Dimasukin kotoran sedikit, tawar langsung. Betul.
Orang yang tidak berakar di dalam firman, orang tidak berakar dalam firman, nggak usah kena badai, kena angin sepoi-sepoi aja jauh roboh kok. Kalau orang punya firman teguh, wih, mau badai, mau topan, mau apapun, dia tetap berdiri. Ini dadaku, mana dadamu? Lukas 17 ayat 6. Lukas 17 ayat 6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi itu paling kecil. Itu satu sayuran, bijinya kecil banget, kecil sekali. Kecil. Terus? Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Sekali lagi saya bilang, nggak butuh iman besar, butuh iman kecil tapi sempurna. Sekali lagi, nggak butuh iman besar, butuh iman kecil tapi sempurna. Saudara punya biji pohon misalnya, biji pohon mangga. Saudara tanam, dia akan tumbuh jadi pohon besar kan? Ya. Tapi dia sempurna. Kalau dia sempurna, dia hasilkan pohon-pohon yang baik juga, buah-buahnya baik juga. Kenapa? Karena dia sempurna. Tapi kalau dia kecil, nggak sempurna, nggak bakal jadi pohon besar, nggak bakal jadi buah yang manis. Buah manis hanya bisa dihasilkan oleh iman yang kecil, tapi sempurna. Amin. Kapan garam itu menjadi tawar? Saudara mungkin bertanya, kapan Pak garam itu akan menjadi tawar? Cirinya apa garam itu menjadi tawar? Lukas, yang pertama kita lihat di Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Lukas 14 ayat 34, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Garam itu ada gunanya, tapi kalau garam sudah tidak asin lagi, ini sisa mineral lain, nggak ada gunanya. Terus ayat 35. Lukas 14 Ini paralel dengan Matius 5 tadi. Terus ayat 35, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang untuk ladang nggak ada gunanya, untuk menyuburkan tanah nggak ada gunanya. Terus maupun untuk pupuk, nggak bisa, nggak ada gunanya. Terus dan orang membuangnya saja. orang membuangnya saja. Terus di sini Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tuhan namain gini, lu punya telinga lu dengar, lu nggak punya telinga lu nggak usah dengar. Telinga kita, telinga iman kita bukan di sini. Telinga iman kita di sini. Kalau hatimu beres, engkau akan dengar dan terima apa aja firman Tuhan. Kalau hatimu nggak beres, firman sebagus apapun, engkau akan reject. Semua tergantung dari hati kita. Ya, sekali tawar, selamanya tawar. Sekali tawar, selamanya tawar. Nggak mungkin kalau tawar itu langsung jadi asin lagi. Nggak mungkin. Kalau udah tawar, dia akan selamanya tawar. Kalau begini kita akan ngelihat di Ibrani 6 ayat 4. Ibrani 6 ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, Mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap kebaikan Tuhan, terus yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. 5. Ibrani 6 ayat 5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Terus Ibrani 6 ayat 6, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali tidak lagi mungkin diperbaharui sedemikian. sekali lagi sedemikian. Kalau udah tawar, selamanya akan tawar. Nggak ada gunanya, itu tinggal dibuang aja. Terus Hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. ya, tawar hati
itu sama dengan menyalibkan Tuhan kali kedua. Saya ulang sekali lagi, tawar hati sama dengan menyalibkan Tuhan kali kedua. 1 Korintus 15 ayat kedua. 1 Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kita sudah diselamatkan nih oleh Injil. Kita sudah mendapatkan karunia keselamatan. Semua saudara di sini sudah mendapat karunia keselamatan. Sudah mendapat karunia keselamatan. Seperti sudah aku beritakan padamu, kecuali kalau kamu setelah sia-sia menjadi percaya. Kamu sudah tawar hati. Itu bahaya buat kamu. Bahaya banget buat kamu. Oleh sebab itu, masalah seberat apapun jangan pernah tawar. Masalah seberat apapun hadapi dengan ucapan syukur. Berat Pak masalahnya, enggak apa-apa. Selama masih ada Tuhan. Masalah seberat apapun pasti ringan. Permasalahannya di mana? Kamu selalu mau menyelesaikan masalah sesuai dengan waktumu dan sesuai dengan kehendakmu. Itu yang membuat masalah menjadi berat banget. Halo, sampai sini ngerti? Ngerti? Jadi garam yang tawar itu apa? Garam yang tawar itu seperti apa? 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka tetap beribadah. Mereka tetap beribadah. Bentuknya seperti garam. Sekali lagi saya bilang, bentuknya seperti garam. Terus? Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Bentuknya seperti garam, tapi dia bukan garam. Kenapa? Karena sesungguhnya dia sudah tawar hati. Kalau saudara sudah tawar hati saudara sama Tuhan, kalau saudara sudah tawar hati saudara sama Tuhan, nggak bakal bisa pulih cepat. Kecuali saudara kembali menyerahkan diri sama Tuhan, siap untuk diubah, siap untuk dibentuk. Masalah nggak gampang kita ngadepin masalah nggak gampang, bener-bener nggak gampang. Tapi juga nggak sulit kalau kita mau jalan sama Tuhan. Nggak sulit kalau kita mau jalan sama Tuhan. Saya bilang ya sama saudara ya, ini kekristenan fisik, tapi kehilangan kasih akan Allah. Garam itu bicara tentang salib. Ke atas, ke siapa? Ke atas, ke Tuhan. Yang paralel, yang apa? Vertikal ke atas, itu ke Allah. Kalau saudara kehilangan kasih akan Allah, saudara sudah tawar hati sama Allah, saudara tidak akan bisa bertumbuh. Saudara sudah mati sebenarnya. Nah ini kekristenan, garam tawar ketika saudara mulai tawar hati sama keadaan, ketika saudara mulai tawar hati sama Tuhan. Walaupun saudara pelayanan, walaupun saudara ibadah, walaupun saudara datang ke gereja, walaupun saudara aktif di pelayanan, tapi tawar hati itu tidak bisa dikibulin. Kenapa? Karena kamu sudah tidak bisa lagi berdoa. Berdoa sudah males. Begitu mau berdoa, aduh ngantuk, capek. Seakan-akan Tuhan itu bukan urusan utama kita. Sekali lagi, kita anggap Tuhan itu bukan urusan utama kita. Urusan utama kita adalah uang. Urusan utama kita pekerjaan. Urusan utama kita itu Tuhan, bukan yang lain. Amin. Ini ke atas, sekarang ke samping. Garam menjadi tawar. Sekarang ke samping. Orang yang benci kepada sesama adalah orang yang juga tidak punya hubungan dengan Allah. Saya ulang, siapapun yang membenci sesamanya
tidak punya hubungan juga dengan Allah. Tidak punya hubungan dengan Allah. Sehebat apapun engkau tetap gak punya hubungan dengan Allah ketika engkau kehilangan kasih akan sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Aku sayang Tuhan, tapi aku ada benci orang ini, maka ia adalah pembohong, terus penipu, terus Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. ya, nggak mungkin kita bilang kita sayang Tuhan yang kita nggak lihat. Orang di samping kita yang kita lihat bisa kita benci. Waduh, saya bilang ya, itu pembohong besar. Lu mau ngomong sebagus apapun di mimbar, lu mau ngomong sebagus apapun di mimbar, sorry, maaf, saya bilang, tetap you pembohong kalau you benci orang. Jadi garam itu akan terasa tawar ketika kita mulai tawar hati sama Tuhan dan kita tawar hati sama sesama. Garam akan terasa tawar ketika kita kehilangan kasih akan sesama. Orang Kristen yang menjadi garam yang tawar, orang Kristen menjadi garam yang tawar ketika dia selalu menoleh ke belakang, selalu ngelihatnya ke belakang. Dia akan menjadi orang Kristen yang tawar. Kejadian 19 ayat 26. Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Tiang garam ini bukan tiang garam yang asin. Kalau ini tiang garam yang asin, dia dicoplekin setiap hari, dia dibuat masak, lama-lama habis. Ini bukan tiang garam yang asin, tapi tiang yang tawar. Tiang yang tawar. Bisa lihat ya, orang Kristen yang selalu ngelihat kesalahan orang lain, dia kehilangan esensi Allah. Saya ulang, orang Kristen yang selalu ngelihat kesalahan orang lain, dia kehilangan esensi Allah. Saya ulang, orang Kristen yang selalu ngelihat kesalahan orang lain, dia juga kehilangan hubungan dengan Allah. Nggak mungkin orang Kristen ini punya hubungan dengan Allah kalau dia membenci sesamanya. Nggak mungkin. Nonsense. Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, Setiap orang yang siap untuk menginjili orang lain, terus tetapi menoleh ke belakang, tetapi melihat kesalahan orang lain, terus tidak layak untuk kerajaan tidak Allah. layak untuk kerajaan Allah. Nggak layak untuk kerajaan Allah. Orang seperti ini nggak layak untuk kerajaan Allah. Sampai sini ngerti dah? Saya rindu semua di sini kita, ayo mengampuni bukan di mulut. Mengampuni itu dengan perbuatan. Gampang kita bilang mengampuni orang lain itu gampang. Gampang. Tapi bertindak sesuai dengan pengampunan itu yang susah. Saya ulang sekali lagi, gampang mengampuni orang lain, tapi bertindak sesuai dengan pengampunan itu yang susah. Jadi garam itu menjadi tawar ketika hubungannya ke atas nggak ada, ketika ke samping juga nggak ada. Garam ini mulai tawar. Saya bilang sama saudara, jangan ada satupun dari kita yang tawar hati sama keadaan dan tawar hati sama Tuhan. Jangan ada satupun dari kita
tawar sama sesama. Oke. Sekarang kita lihat fungsi garam apa? Fungsi garam yang pertama itu mengawetkan. Mengawetkan. Apa yang saya diawetin? Apa yang diawetin? Pengawetan itu artinya selama-lamanya. Ini yang artinya hidup kekal. Saudara akan hidup kekal ketika saudara menjadi garam bagi dunia. Kalau saudara nggak ada rasanya, kalau saudara asin, nggak ada asinnya, kalau saudara nggak ada asinnya, sorry, saya bilang sorry, maaf, engkau nggak akan mendapat hidup kekal. Firman Tuhan bilang, siapa percaya dia akan memperoleh hidup yang kekal. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan harus meninggalkan segala-galanya. Harus. Nggak bisa kamu bilang mengasihi Tuhan tapi menyisahkan kedagingan. Nggak bisa. Kalau kamu bilang, aku mengasihi Tuhan, aku tinggalin ya segala-galanya demi Tuhan. Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku, karena Tuhan dia meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, artinya semua yang terdekat dengan dia tinggalin semuanya. Semua yang bisa mengisi hidup dia tinggalin semua. Terus bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. iya, dia baru bisa mendapatkan hidup yang kekal. Ini fungsi garam yang pertama, mengawetkan. Fungsi garam yang kedua, disinfektan, membunuh kuman. Pernah sakit gigi? Pernah sakit gigi? Apa udah gigi palsu semua? Kalau udah gigi palsu semua masih sakit gigi, itu gigi palsunya yang sakit. Pernah sakit gigi ya? Sering. Kebanyakan gigi kali ya. Kalau kita sakit gigi, biasanya kita orang tua bilang apa? Kumur garam. Kumur garam. Kenapa? Karena kalau sakit berarti ada kuman. Ada kuman. Itu dibunuh oleh garam. Nah sekarang masalah ini COVID juga. Di tenggorokan. Gimana cara membunuhnya? Kumur air garam. Dia bunuh kuman. Sorry, maaf saya bilang ya. Sebenarnya Tuhan sudah memberi semua yang ada di Alkitab sebagai fasilitas kesembuhan. Tuhan pakai garam untuk menyembuhkan. Dan kuman pasti mati dengan garam. Gak usah kita kumur air cuci tangan. Gak usah, kumur air garam. Kenapa? Itu bunuh kuman. Di mana? Di Alkitab ada kok. Mati. Kalau masih hidup, kumur lagi. Masih hidup, kumur lagi. Kalau masih hidup, kumur terus. Pasti mati. Ya, membunuh kuman. Kuman-kumannya apa sih? Kuman-kuman di tubuh kita. Kuman-kuman yang ada pada kita itu namanya dosa. Kalau ada garam, ada kasih akan Allah di dalam hidup kita, itu dosa pasti mati. Saya bilang sama saudara ya, kalau saudara mau lepas dari dosa, gimana caranya? Belajar. Saudara lihat, wah, saudara begini. Saudara bilang, saya mau lepas. Hari ini saya lepas. Nggak bisa. Nggak bakal bisa. Saudara mau lepas,
cintai Tuhan dulu, engkau akan lepas. Semakin besar cintamu sama Tuhan, semakin lepas ikatanmu dari dunia. Semakin besar cintamu sama Tuhan, semakin lepas cintamu akan dirimu sendiri. Roma 6 ayat 11. Ini di dalam tubuh kita nih, ada kuman yang masih hidup sampai hari ini. Kuman itu namanya dosa. Dan kuman itu harus dibunuh dengan garam. Ketika saudara mencintai Tuhan di atas segala-galanya, mati itu kuman. Tambah dekat sama Tuhan, tambah lepas kamu dari kuman. Tambah jauh dari Tuhan, tambah hidup tuh kuman. Jadi pulang dari tempat ini, bilang, saya mau dekat sama Tuhan, supaya kuman-kuman mati. Oke? 6 ayat 11 sampai dengan 12. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu harus pandang bahwa kamu telah mati. Kalau kamu nggak pandang kamu sudah mati, kamu masih hidup dari dosa. Terus? Tetapi kamu hidup bagi Allah Kalau di dalam kamu Kristus hidup Yesus. bagi Allah di dalam Kristus Yesus, baru kamu mati dari dosa. Kalau kamu nggak hidup bagi Allah, kamu nggak mati dari dosa. Paham nggak? Ayat 12. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Iya, dosa pasti dorong kamu untuk ikutin keinginannya. Dosa nggak boleh punya kuasa lagi. Gimana caranya dosa tidak berkuasa lagi? Kamu harus hidup bagi Allah, nggak ada cara lain. Kalau kamu nggak hidup bagi Allah, dosa masih berkuasa atasmu. Fungsi garam yang berikutnya, memurnikan. Memurnikan. Atau menyucikan. Hakim-Hakim 9 ayat 45. Hakim-Hakim 9 ayat 45. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Membunuh semua orang yang di dalamnya, artinya dosa semua dihancurin. Terus? Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Dimurnikan kota itu dengan garam. Kotanya dimurnikan dengan garam. Ketika semua kejahatan disingkirkan, kotanya dimurnikan lagi dengan garam. Garam fungsinya adalah memurnikan atau menyucikan. Sekarang fungsi garam yang tadi saya bilang membunuh kuman. Saudara lihat ya. Contohnya Elisa mentahirkan air yang keracunan. Betul? Dengan apa? Garam. Coba lihat 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Dua Raja-Raja 19 ayat 22. Siapakah yang kau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong terhadap Salah yang nih. maha kudus Allah? 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 2 ayat 19. Terus. 2 Raja-Raja 2 ayat 19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan Airnya tidak baik. Terus? dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Bayi-bayi mati di kota itu. Terus? 19-20. 2 Raja-Raja 2 ayat 20. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku. Pinggan baru, hidup baru. Kalau kamu nggak pernah hidup baru, kamu nggak pernah bisa matiin kuman-kuman itu. Nggak pernah bisa matiin semua kotoran-kotoran atau kuman-kuman yang ada di hidup kamu. Terus? Dan taruhlah garam ke dalamnya. Masukin di hidup kamu, masukin kasih akan Allah. Terus? Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Terus 21. 2 Raja-Raja 2 ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata,
Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Iya, nggak akan mati deh. Nggak pernah akan ada mati lagi. Kenapa? Karena sudah ditahirkan dengan garam. Kuman-kuman mati dengan garam. Terus, 22. 2 Raja-Raja 2 ayat 22. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman-Nya yang telah disampaikan Elisa. Iya, akhirnya jadi sehat. Kenapa? Karena hidup baru dan kasih akan Tuhan dia ada di dalamnya. Fungsi garam adalah desinfektan. Fungsi garam mengawetkan. Fungsi garam menyucikan. Sekarang terang dunia. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Iya, nggak mungkin kalau kota yang terang itu nggak mungkin tersembunyi. Apapun yang terang itu nggak bisa ditutupin dengan apapun. Terus 15. Matius 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Iya. Fungsi terang adalah menerangi kegelapan. Terus Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. iya. Sekarang saya tanya sama saudara. Terang bisa ngalahin gelap gak? Bisa. Gimana cara ngalahin gelap? Cuman terang kan? Cuman terang kan? Ya, matiin semua lampu di sini. Terus kita matiin lampu semua di sini. Kita lihat, begitu dinyalain, gelap langsung hilang. Gelap langsung hilang. Ya, contoh. Kalau misalnya di sini mati lampu, kita merayap cari lilin. Kita ngerayap cari lilin di mana letaknya, kita nggak tahu letaknya di mana, kita cari. Dapat jemputnya Pak Yogo. Kita cari lilin, merayap, nggak dapat. Kenapa? Kita nggak punya terang. Kalau ada terang sedikit aja, kita bisa tahu kemana jalan kita. Itu fungsinya terang. Kapan sih terang itu akan memancar? Kapan terang bisa memancar? Jika bayar token. Betul sekali. Kapan terang bisa memancar? Saya bilang, jika kuasa mengalir. Kalau kuasa mengalir, terang baru bisa memancar. Ya, itu ada lampu di situ, di ari lampu. Kok bisa nyala? Kenapa? Karena ada baterai. Baterai itu kuasanya. Kalau nggak pakai baterai, dia nggak bisa nyala. Ada kuasa yang mengalir di situ, baru dia bisa nyala. Bahaya jika kita gereja tidak menjadi terang. Bagaimana kita bisa? Bagaimana jika kita nggak bisa jadi berkat bagi orang lain? Saya bilang sama saudara, ada pertanggungjawaban di balik semuanya. Iman percaya kita harus pertanggungjawabin. Harus dipertanggungjawabin. Kalau kita nggak bisa jadi terang bagi orang lain, maaf saya bilang, engkau nggak akan pernah terbang ke surga. Nggak akan. Kalau engkau hanya baik kepada orang yang baik kepadamu, engkau nggak akan bisa terbang ke surga. Kalau engkau baik sama sekutumu, engkau nggak akan bisa terbang ke surga. Engkau hanya bisa terbang ke surga jika engkau baik sama sekutu atau seterumu. Oke. Sekarang kita lihat.
Bagaimana? Firman harus disampaikan. Firman itu terang. Firman itu terang. Firman itu harus menjadi terang. Dan firman itu harus menegur. Tapi di Yeremia itu kenyataan. Nabi-nabi palsu, dia tidak menyampaikan firman yang benar. Yeremia 6 ayat 14. Yeremia 6 ayat 14. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Iya. Ini nabi palsu menyatakan sesuatu yang membuat orang terbuai, tapi tidak membuat orang terbangun. 8. Yeremia 8 ayat 11. Yeremia 8 ayat 11. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Lucunya, Yeremia dipanggil Tuhan, dia nabi muda, dipanggil Tuhan, dipanggilnya dengan cara apa? Dia negur dengan keras. Negurnya gimana? Siang malam dia tegurin orang-orang Israel secara keras. Balik dong, bertobat lu. Gak bertobat lu mati lu. Gak bertobat lu, Asyur lu serang lu. Dia terus ngomong-ngomong bertobat. Tapi ujung-ujungnya apa? Yeremia dibawa ke perigi, dihukum mati. Hendak dihukum mati. Kenapa? Karena semua teguran itu nggak enak bagi daging. Dan Tuhan mau menegur saudara dan saya. Tujuannya apa? Mengubah saudara dari manusia daging menjadi manusia roh. Tapi berapa banyak orang-orang Kristen senang ditegur? Berapa banyak orang Kristen senang ditegur? Orang Kristen lebih senang dibuai daripada ditegur. Lebih senang dengar sakit sembuh, mujizat ada, semua beres, keuangan selesai. Lebih senang begitu daripada lu bertobat lu baru lu diberkati. Kita lebih senang yang enak didengar. Yeremia 38 ayat 6. Yeremia 38 ayat 6. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Kenapa dia dihukum? Kenapa? Karena dia menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu menyakitkan daging. Saya bilang sama saudara, kalau saya menyampaikan kebenaran dan saudara tersinggung, itu dagingmu yang kena. Itu dagingmu yang kena. Maaf ya, sebelum saya menegur saudara, saya ditegur lebih dulu kok. Tiap kali saya mau berkhotbah, saya belajar firman, saya ditegur. Kita sama-sama ditegur, kita sama-sama harus berubah jadi. Bukan kita maju sendiri-sendiri, tapi kita maju bersama-sama. Ingat ya, kalau saudara pelajari Yeremia itu menegur keras orang Israel pagi, siang, sore, malam. Dia terus usik orang Israel supaya bertobat, tapi akhirnya dia dimasukkan ke perigi. Terang mau disampaikan, tapi Tuhan bilang terang telah datang ke dunia. Oke, Yohanes 1 dibilang terang telah datang ke dunia, betul? Tapi manusia lebih cinta kegelapan. Yohanes 1 bilang begitu. Terang sudah datang ke dunia, tapi masalahnya manusia lebih cinta gelap. Kenapa? Gelap itu nyaman, enak. Tapi terang itu terlihat semuanya, malu kita. Oke. Di dalam terang tidak ada gelap. Tidak ada gelap.
di dalam terang. Nih, ini terang ya, ruangan ini terang ya, ya. Ikna masih bisa ngelihat Kose gak? Bisa ya. Kenapa? Terang. Kalau gelap gak bisa lihat Kose. Kecuali dia pakai lampunya spotlight. Baru bisa kelihatan. Terang itu total, terang itu total. Dahulu kita gelap. Tapi kita berdoa dalam nama Yesus, hari ini kita sudah dalam terang. Efesus 5 ayat 8. Dahulu kita gelap, tapi sekarang terang. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Di sini firman Tuhan dibilang, dahulu kegelapan, tapi sekarang agak terang. Enggak. Tapi di sini dibilang, dahulu kamu kegelapan, sekarang kamu terang. Artinya kamu berubah total. Kekristenan kalau tidak membuat kamu berubah total, itu bukan kekristenan yang benar. Saya ulang sekali lagi, kekristenan kalau enggak membuat kamu berubah total, itu bukan kekristenan yang benar. Kekristenan yang benar harus membuat kamu berubah total, drastis berubahnya. Sampai sini paham? Paham? Bukan terang sedikit, tapi terang total. Dulu seluruh karakter kita gelap, seluruh karakter kita gelap. Sekarang seluruh karakter kita terang. Efesus 5 ayat 1 sampai 7. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, jadi penurut Allah dulu nih. Kalau saudara punya anjing, anjing itu nurut. Wah, hebat gak? Saudara sayang gak sama tuh anjing? Sayang, nurut. Anjing gua bisa lo beli kebab. Wih, anjing gua bisa lo masak telur dadar. Itu hebat. Hebat. Kita bisa sayang sama tuh anjing. Kenapa? Dia nurut sama kita. Di Tuhan bilang jadilah penurut. Lu nurut apa? Susah banget sih jadi nurut. Kok berat banget sih nurut? Terus lanjutkan. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Engkau nggak akan bisa jadi penurut. Engkau tidak pernah bisa jadi penurut kalau engkau tidak menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ayat 3. Efesus 5 ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana nyebut aja jangan. Artinya ngomong kotor pun jangan. Ngomong jorok sedikit pun jangan. Tidak sepatutnya bagi orang-orang kudus. Apalagi perbuatan kita jorok. Ngomong jorok aja nggak boleh, apalagi perbuatan kita yang jorok. Oke, sampai sini ngerti? Ngerti? Banyak orang nggak ngomong jorok, tapi perbuatannya jorok. Bahaya mana? Sami mawon, miwon. Terus? Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau Perkataan yang yang kosong, yang sembrono, bohong, dusta, ngibul. Terus? Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Nggak boleh ngibul dong. Loh, saya nggak pernah ngomong ngibul, Pak. Saya kalau ngibulin orang pakai WA. Nggak pernah ngucap. Kayak ngibul. Terus 5. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik.
Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang Penyembah berhala itu sama dengan orang sundal, orang-orang yang mencemarkan dirinya dengan dunia, orang-orang yang serakah, artinya pelit. Terus yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. nggak pernah bisa masuk surga sampai kapanpun. Oke, terus 6. Efesus 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Iya. Terus 7. Efesus 5 ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Iya. Janganlah berkawan dengan mereka. Ini firman Tuhan tegas banget loh. Orang ngomong kotor atau orang berkawan, jangan loh, katanya. Waduh, kita jadi hati-hati punya teman. Saudara benar-benar selektif dalam memilih teman. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Amin? Ya. Membuktikan Kristen sejati bukan saat khotbah di mimbar, bukan saat pelayanan. Maaf, saya ulang. Membuktikan Kristen sejati bukan saat khotbah di mimbar atau saat pelayanan, tapi membuktikan Kristen sejati saat saudara turun dari mimbar. Saat saudara turun dari mimbar dan masuk dalam mimbar kehidupan, itu kamu akan buktikan kekristenanmu benar, kekristenanmu sejati. Turun dari mimbar dan masuk dalam mimbar kehidupan, itulah khotbah yang sebenarnya. Itu khotbah yang sebenar-benarnya. Orang banyak ngomong, wah saya punya kasih, saya bagi-bagiin uang. Tapi sama orang yang dia benci dia nggak bisa. Maaf saya bilang, itu penipu ulung. Itu penipu, benar-benar penipu. Penipu di dalam gereja. Gak bisa begitu. Kasih itu gak boleh rasis. Saya ulang, kasih gak boleh rasis, memilih-milih. Gak boleh. Kasih itu harus fair semua. Oke. Banyak orang tidak baca Injil. Saya ulang sekali lagi ya. Banyak orang di luar gak pernah baca Injil. Gak pernah baca Injil seumur hidupnya. Tapi dia baca hidup kita loh. Dia baca hidup kita seperti Injil yang sedang berjalan. Saya bilang sekali lagi ya, saya ulang sekali lagi. Mahatma Gandhi, dia sampai tidur itu ada Alkitab di kepalanya. Kenapa? Tiap hari dia baca. Dia taruh Alkitabnya di tempat tidurnya, dia baca terus. Tapi dia bilang, gua gak percaya sama orang Kristennya, gua percaya sama Injilnya. Kenapa? Kehidupan kekristenan kita gak bisa jadi Injil yang berjalan. Jangan sampai hidup kita memalukan Tuhan. Mempermalukan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara hidup kita sembrono. Gak jadi saksi Tuhan. Gak jadi berkat bagi orang lain. Kita hanya menjadi berkat bagi sekutu, bukan seteru. Terang kita akan bercahaya ketika kita tidak lagi membedakan antara sekutu dengan seteru. Terang kita baru bisa bercahaya ketika saudara tidak lagi membedakan antara sekutu dengan seteru. Kalau engkau masih membedakan sekutu dan seteru, terangmu belum bercahaya. Baik terang, baik garam hanya bisa terasa ketika saudara sungguh-sungguh
konsekrasi. Tahu konsekrasi apa? Tahu? Ini saya pernah khotbahin konsekrasi. Konsekrasi apa tahu? Nggak tahu. Buka Google, penyerahan diri total. Totalitas kita, konsekrasi kita. Kalau saudara nggak berkonsekrasi, saudara nggak pernah bisa jadi berkat bagi orang lain. Nggak pernah bisa. Sampai sini ngerti ya? Tuhan nggak bilang kita pelita. Tuhan nggak bilang kita nih pelita, tapi kita nih terang. Tuhan nggak bilang kamulah pelita dunia, enggak. Tapi kamulah terang dunia. Terang itu api yang bakar sumbu. Terang itu adalah api yang bakar sumbu. Dan terang hanya bisa terjadi ketika minyaknya ada. Minyak ada, sumbu ada, api ada. Api ini kuasa. Api adalah kuasa dari Allah. Sumbu adalah kedagingan kita. Sumbu adalah kedagingan kita. Minyak adalah dari Allah. Api dari Allah, minyak dari Allah. Sumbu adalah daging kita. Hanya bisa nyala ketika kita mempersiapkan diri kita untuk dibakar sampai habis. Sampai habis baru kita jadi terang. Ketika dagingmu terbakar, baru engkau bisa jadi terang bagi orang lain. Sekali lagi saya ulang, ketika dagingmu terbakar, baru engkau bisa jadi terang bagi orang lain. Sumbu adalah kedagingan kita, dan itu harus terbakar sampai habis. Siap gak saudara punya kehidupan yang terbakar demi Allah? Inilah konsekrasi. Siap gak saudara menjadi garam yang asin rasanya dan menjadi berkat bagi orang lain? Orang bisa merasakan kasih yang ada di dalammu. Maaf saya bilang ya, maaf saya bilang. Orang bisa merasa, semua orang bisa merasakan kasih yang ada di dalammu. Bukan hanya sebagian orang yang hanya bisa merasakan kasih yang di dalammu. Tapi semua orang bisa merasakan kasih di dalammu. Ini namanya konsekrasi. Kalau saudara nggak nyerahin diri total sama Allah, saudara nggak bakal bisa jadi garam, nggak bisa jadi terang. Kalau saudara nggak jadi garam, nggak jadi terang, saudara nggak bakal bisa terbang ke sorga. Kemarin saya bilang di anak youth, saya bilang gini, kita punya visi. Tuhan memberi kita visi, dipermuliakan bersama Dia. Tapi misinya gimana? Misinya kamu harus jadi terang dan garam. Kalau kamu nggak jadi terang dan garam, kamu nggak akan sampai di visinya Tuhan. Amin nggak? Halo? Mau nggak kita jadi berkat bagi orang lain? Mau nggak saudara jadi terang yang menyala walaupun dagingmu terbakar? Mau nggak saudara menjadi garam yang orang lain bisa rasakan? Jangan orang lain hanya merasakan lu ngegosipin orang, gosip orang. Gua bisa ngerasain gosipnya dia. Orang bisa ngerasain kasihnya kita, bukan gosipnya kita. Amin. Mau gak kita berubah mulai hari ini? Amin. Tuhan berkati.